Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi hari ini untuk membicarakan tentang luka karena perbandingan. Tarik nafasmu dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Hari ini kita akan menyentuh luka yang sering disembunyikan karena terasa terlalu sepele untuk dibicarakan, yaitu perbandingan. Mungkin engkau sudah terbiasa mendengar kalimat seperti ini sejak kecil. Lihat, saudaramu bisa begitu. Anak orang lain sudah begini. Kamu kapan? Atau bahkan hanya tatapan kecewa dari ayah atau ibu yang seolah berkata tanpa kata, kamu kurang. Mungkin saja mereka tidak bermaksud jahat, tetapi kalimat-kalimat itu perlahan membentuk suara di dalam kepala kita. Suara yang berkata, aku tidak cukup, aku harus lebih. Kalau aku gagal, aku tidak akan dicintai. Sebagian pria akhirnya belajar menyembunyikan luka itu dengan bekerja keras, berprestasi, selalu tampil tangguh. Tapi di balik pencapaian ada kelelahan yang tidak terlihat. Kelelahan karena berjuang membuktikan sesuatu. Bukan karena ingin berhasil, tetapi karena takut dianggap gagal. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Engkau diciptakan bukan untuk meniru siapapun. Engkau bukan fotokopi atau salinan dari orang lain, tetapi rancangan asli dari Tuhan. Engkau unik, berbeda, dan berharga. Namun dunia sering membuatmu lupa akan hal itu. Karena kita hidup di tengah budaya yang selalu membandingkan siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih berotot, siapa yang lebih populer, siapa yang punya rumah lebih besar atau nama besar, siapa yang lebih dihormati. Sehingga tanpa sadar kita ikut dalam perlombaan yang tidak pernah Tuhan tugaskan. Seringkali pria menilai dirinya lewat hasil. Seberapa banyak yang bisa dihasilkan, seberapa kuat dia menahan beban, seberapa mampu dia menyembunyikan rasa takut. Padahal Tuhan tidak menilai seperti itu. Tuhan tidak membandingkanmu dengan siapapun, karena Ia melihat hati, bukan performa. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata, sebab Engkaulah yang membentuk aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena aku dijadikan begitu ajaib dan dahsyat. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku, Tuhan tahu keunikanmu, cara berpikirmu, cara bertindakmu, cara mencintaimu. Ia tidak ingin engkau menjadi orang lain. Ia ingin engkau menjadi versi terbaik dari dirimu, yang bertumbuh lewat proses yang Tuhan sendiri pandu dan arahkan. Terkadang perbandingan itu tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Kita melihat teman sebaya yang sudah lebih mapan, sudah menikah, punya posisi, atau pelayanan yang lebih besar. Dan tanpa sadar, engkau berkata dalam hati, Tuhan, kenapa bukan aku? Mungkin engkau tidak iri, tetapi ada perih yang diam-diam terasa. Seperti engkau selalu datang terlambat ke panggung hidupmu sendiri. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah terlambat menepati waktunya. Ia tidak terburu-buru karena Ia tahu
kapan saatmu bersinar. Galatia 6 ayat 4 dan 5 mengingatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia dapat bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat ini bukan tentang kesombongan, tetapi tentang kesadaran bahwa setiap orang punya panggilan dan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawabmu bukan meniru orang lain, melainkan menunaikan apa yang Tuhan percayakan padamu. Sekarang, ambil buku jurnalmu dan tuliskan dengan jujur. Aku sering dibandingkan dengan siapa? Atau aku sering membandingkan diriku dengan siapa? Dan bagaimana perasaan itu membentuk aku hari ini? Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika aku benar-benar percaya bahwa aku cukup di mata Tuhan? Tulislah perlahan, tidak perlu jawaban yang sempurna. Yang penting engkau jujur. Sebab kejujuran membuka jalan bagi kesembuhan. Sekarang, mari letakkan tanganmu di dada, rasakan detak jantungmu. Itu tanda bahwa engkau masih hidup. Masih diberi kesempatan untuk berubah dan dipulihkan. Dan ucapkan ini pelan namun yakin. Aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Aku adalah karya Tuhan yang unik dan aku cukup. Mungkin selama ini engkau merasa harus terus membuktikan diri. Tapi hari ini Tuhan berkata, anakku, berhentilah berlari di jalan orang lain. Aku sudah menyiapkan jalanmu sendiri. Engkau tidak perlu membandingkan kekuatanmu dengan orang lain. Karena setiap pria punya medan pertempuran yang berbeda. Yang penting bukan seberapa cepat engkau menang, tetapi seberapa setia engkau tetap berjalan bersama Tuhan. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Mungkin engkau belum melihat hasilnya, tetapi benih itu sedang tumbuh. Diam-diam namun pasti. Saudaraku, bayangkan Tuhan berdiri di hadapanmu, menatapmu dengan kasih dan bangga, serta berkata, engkau tidak perlu menjadi seperti siapapun. Engkau tidak gagal karena engkau berbeda. Aku yang menciptakanmu, dan aku berkenan kepadamu apa adanya. Dan saudaraku, mari kita berdoa bersama, bersyukur, katakan, Bapa yang baik, aku menyerahkan luka karena perbandingan. Aku lelah membuktikan diri. Aku ingin berhenti hidup dari pengakuan orang lain dan mulai hidup dari kasih-Mu. Ajari aku menghargai prosesku sendiri, untuk melihat diriku dengan cara Engkau melihatku. Terima kasih karena aku diciptakan unik, cukup, dan dikasihi tanpa syarat. Di dalam nama-Mu Yesus, aku katakan bahwa aku bebas dari bayang-bayang perbandingan. Amin. Saudaraku, engkau telah menempuh satu langkah penting dalam perjalananmu. Perbandingan tidak lagi mengikatmu atau menghantui dirimu. Engkau bebas untuk menjadi dirimu sendiri. Sebagai pria yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Besok kita akan masuk ke ruang yang lebih dalam lagi, ruang yang sering menjadi senyap dalam hidup banyak pria, yaitu diam karena malu.
Diam bukan karena tidak punya suara, tetapi karena hati pernah dilukai, direndahkan, atau tidak dianggap. Sekarang, izinkan dirimu beristirahat dalam ketenangan. Engkau tidak sedang tertinggal, tetapi engkau sedang dipulihkan, lapis demi lapis, dituntun oleh tangan Tuhan sendiri. Ia tidak terburu-buru dengan prosesmu, dan ia tidak menyesal memilihmu. Sampai jumpa besok, saudaraku. Kita akan berjalan bersama lagi, lebih jujur, lebih berani, dan lebih merdeka. Tuhan memberkati.